Baik, mama, bapak-bapak, ibu-ibu, saya tidak menyangka mahasiswa tuh senior sesepuh ini ya. Di kampus kami mahasiswa tuh muda-muda ya, alhamdulillah. Oh, Pak, Bu, jadi ketika ditanya, ya Rasul, mengapa engkau diutus ke bumi? Mengapa Allah mengutus ke bumi? Jawabannya cuma satu. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke bumi hanyalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Jadi iman itu buahnya akhlak. Siapakah orang yang paling kuat imannya? Adalah yang paling bagus akhlaknya. Siapakah orang yang paling benar pemahaman Islamnya? Lihatlah apanya? Akhlaknya. Siapa yang ibadahnya paling bagus? Siapa yang ibadahnya paling bagus? Lihatlah akhlaknya. Jadi akhlak itulah sebetulnya kunci seseorang memahami Islam. Pahala yang terbesar, tidak ada pahala di akhirat yang bisa menandingi pahala akhlak. Akhlak itulah pahala terberat di akhirat nanti. Ketika di yaumul qiyamah dibangkitkan, orang yang paling dicintai Rasul dan yang paling dekat dengan Rasulullah ketika dibangkitkan, bukan yang paling banyak ibadahnya saja, bukan yang paling banyak ilmunya, tapi yang paling baik akhlaknya. Mengerti tidak ini hadirin? Saya mau bertanya, ibu, apakah ibu mau punya suami yang ganteng? Kok mau yang ada dikemanakan? Tapi akhlaknya jelek, atau mau yang akhlaknya baik tapi baik? Saya mau nyebut tapi ganteng, kasihan yang ada ya. Jadi setiap orang suka kepada orang yang berakhlak baik, betul? Wanita ingin punya suami berakhlak baik, suami ingin istri berakhlak baik, orang tua ingin anaknya berakhlak baik, anak ingin orang tuanya berakhlak baik. Kita ingin pemimpin berakhlak baik, pemimpin ingin rakyatnya berakhlak baik. Agree? Ini semuanya setuju hadirin? Nah, jadi pertanyaan selanjutnya, apa itu akhlak? Ayo, siapa yang tahu hadiahnya umroh? Sama-sama umroh ya, ngacung dulu. Pertemuannya di depan Masjidil Haram ya Bu ya, kesananya masing-masing. Akhlak itu secara sederhana adalah respon spontan. Karena ini sekarang tidak kelihatan akhlak yang asli. Ya, ini sekarang sedang stealth, soleh semuanya ya.
Ibu-ibu yang paling depan ini lagi baik-baiknya sekarang sedunia. Nafas juga ditahan, kedip juga ditahan. Nanti biasanya kalau ada kejadian yang disukai atau yang tidak disukai, biasanya suka ada respon spontan. Nah, itulah yang lebih dekat menunjukkan siapa diri kita yang sebenarnya. Bisa dimengerti hadirin? Ya, almost karakter ya. Jadi kalau sedang diam begini, kita sekarang tidak teruji respon spontan kita. Tapi kalau nanti ada sesuatu, macet, sendal hilang, atau anak nangis, itu kita akan keluar reaksi-reaksi spontan, dan itu lebih dekat kepada siapa diri kita yang sebenarnya. Akhlak datang dari mana? Jom, hadiahnya haji sekarang. Ketemuannya di Arafah. Akhlak keluar dari mana? Ayo hadirin. Akhlak itu dari mana keluarnya? Jangan bikin jengkel. Ya. Genetik, ketinggian. Dasar ilmiah. Yang lebih sederhana. Akhlak datang dari which one? Hati ya. Sampai jumpa di Arafah ya. Benar. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ala inna fil jasad mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahiyal qalb." Ketahuilah, dalam sekujur tubuh ini ada sesuatu yang kalau dia baik, whole body semuanya baik. Kalau dia jelek, semuanya jadi jelek. Itulah yang dinamakan qalbu. Jadi, kalau kita ingin Islam itu damai, Islam itu indah, berarti yang harus damai, indah itu apanya dulu? Jawab hadirin, jangan menguji akhlak saya. Apa Pak? Ibu udah genetik, perilaku terserah ibu. Gak apa-apa, khusus ya. Buat ibu jawabannya sesuka ibu ya. Apa hadirin? Jadi masalah terbesar kita jarang belajar tentang ilmu hati, benar? Kita kurang fokus how to handle, how to manage our heart. Padahal dari sinilah lahirnya akhlak, dan akhlaklah yang menentukan kualitas seseorang. Ini masalah kita jarang memikirkan hati, kecuali ketika jatuh hati, patah hati, sakit hati. Benar? Ibu baru merasakan punya hati lagi cemburu, benar? Sakitnya sampai di sini. Nah, oleh karena itulah mudah-mudahan di kampus Mas Kurtin ini, Kapten University, ada namanya Fakultas Manajemen by Heart. Setuju? Because that is very very important in our life. Tidak bisa tidak, karena bahasa hati itu lebih hebat daripada bahasa mulut. I just want to show you something. Look at it. Punten ya. Ada seorang ibu berkata begini kepada anaknya, "Anakku, ibu sayang padamu. Siang malam ibu memohon kepada Allah agar kamu jadi anak yang soleh, solehah. Ibu mau berjuang, berbuat apa saja demi kebahagiaan dunia akhiratmu. Karena ibu sayang padamu. Dan ibu lakukan tanpa pamrih." Bagus? Bagus? Satu. Yang selainnya, yang kedua, gak bisa bicara banyak ke anaknya. Nah, sini. Lalu anaknya dipeluk. Dan hati yang bicara. "Ya Allah, hati, ampuni saya
Saya belum jadi orang tua yang baik. Ampun ya Allah. Saya belum bisa menjaga amanah anak-anak ini dengan benar. Saya belum bisa mendidik dengan tulus. Ampuni saya ya Allah. Sambil meluk dan berbisik. Wahai anakku, maafkan ibu ya. Maafkan ibu. Dan doakan ibu yang banyak. Doakan ya sayang. Mana kira-kira yang ada di hati? Jom. Yang mana? Jawab. Semua sepakat. Yang kedua, tidak ada yang lihat, tidak ada yang mendengar langsung, tapi hanya cerita saja, hati itu sudah terasa. Benar? Bisa dipahami tidak nih? Hanya cerita saja barusan semuanya sepakat bahwa yang kedua itulah yang menggunakan hatinya lebih terasa. Kita bisa merasakan. Ada yang sedih nggak barusan? Ya, itu bahasa hati. Makanya, Om kamera, ini sesuaikan. Ternyata jadi terus ya, over here because the kue over here. Ya. Ambil duduk boleh? How Mister? It's okay. You can follow. Yeah, so far ya. Alhamdulillah. I just want to say that the most important is our heart. Hati dibagi 3. 1, qalbun mayyit, dead heart. Benar? Yang kedua, qalbun marid, hati yang sakit, sick heart. Dan yang ketiga, qalbun salim, yaitu hati yang selamat, peace heart. Bener gitu. Pokoknya hati yang sehat, hati yang selamat, hati yang bersih, namanya qalbun salim. 1 apa Bu? Ini menentukan kelulusan di sini hadirin. 1 apa? Qalbun mayyit. Apa artinya? 2, qalbun marid, hati yang sakit, berpenyakit. 3, qalbun salim. Nah, apa hati yang mati? Dead heart, hati yang mati, dia sudah tidak bisa ditanya. Sudah tidak bisa menuntun hidupnya. Hidupnya hanya diperbudak nafsu. Kata nafsu ambil, ambil. Kata nafsu pukul, pukul. Kata nafsu bunuh, bunuh. Orang yang hatinya sudah mati tidak mengenal baik dan buruk, yang dikenal hanya memuaskan nafsu. Bagaimana? Do you understand? Yes? I stand under you? No, hadirin. Jadi kalau Bapak Ibu ada pejabat yang korupsi beras untuk rakyat orang miskin. Dia berpangkat, dia berjabatan, tapi hidupnya tidak punya nilai. Karena dia hanya hidupnya memuaskan nafsu saja. Nauzubillah. Yang kedua namanya qalbun marid, hati yang berpenyakit. Gak apa-apa, it's okay ya. Biasa, kalau anak kecil ribut biasa, kalau nenek-nenek ribut luar biasa. Maaf ya Nek, saya juga kakek-kakek lupa. Maaf, all the nenek do not tersinggung ya. Teruskan hadirin. Teruskan. Apa ciri orang yang hatinya mati? Tidak pernah mengenal tenang dalam hidupnya, selalu galau. Nah, orang yang qalbun marid, yang hati berpenyakit, tidak nyaman hidupnya, tidak nyaman. Seperti orang yang badannya sakit juga tidak nyaman. Coba kalau sakit kepala migrain, enak tidak? Plus telinga mendengung dan mata jangar kalau bahasa Sunda. Dan gusi bengkak, lidah sariawan, hidung mampet. Kira-kira bahagia tidak?
Please jawab. Belum selesai, sesak napas, kaligata, kolesterol meningkat, dan ambeien, serta asam urat. Bagaimana kira-kira? Bahagia? Hah? Walau rumahnya bagus, bahagia tidak? Uangnya banyak, bahagia tidak? Walau sofanya empuk, kalau ambeien bahagia tidak? Badan sakit, dunia tidak ada rasanya. Apalagi kalau hatinya berpenyakit. Karena ada yang badannya sakit, tapi hatinya sehat, tetap enjoy dalam hidupnya. Saya punya sahabat, Mas Punto namanya, blind, tunanetra, dan lumpuh. Apa lumpuh bahasa Indonesia? Itu benar ya, that's right. Dia lumpuh. Dia ada di masjid pesantren kami, pesantren blind and paralyzed ya. Ketika ditanya, Mas Punto, how do you feel? You cannot see anything and you cannot walk everywhere. Apa katanya? Alhamdulillah. All of this gift from Allah Subhanahu wa taala. I am very happy because I don't know if my eyes can see everything, maybe my heart going to be blind. Dia mengatakan, kalau mata saya melihat, mungkin jadi hati saya yang buta. Kalau saya bisa jalan, mungkin iman saya yang lumpuh. So, saya alhamdulillah, ala kulli hal, saya bersyukur kepada Allah dalam keadaan apapun. Badan lumpuh, mata buta, hati sehat. Everything going to be alright. Setuju? Tapi kalau orang badannya sehat, hatinya sakit, tidak pernah tenang. Dan yang ketiga namanya qalbun salim. Apa cirinya qalbun salim? La khaufun alaihim wala hum yahzanun. Orang yang hatinya sehat, dia tidak depression dalam hidup ini. Dia bisa menyikapi apapun. Inna amrahu kullahu khair. Apapun yang terjadi akan jadi kebaikan. Diberi nikmat, dia bersyukur, baik baginya. Diberikan cobaan, dia bersabar, baik. Jadi orang yang qalbun salim, semua episode baik. Dan ininya huwallazi anjala sakinah, tenang. Tenang. Tidak takut dengan dunia ini, tidak berharap ke makhluk, dan tidak sedih dengan dunia ini. Pertanyaan, Bapak, Ibu yang mana? Qalbun mayit, qalbun marid, qalbun salim. Oh, ini qalbun salim? Saya lupa ngasih tahu. Salah satu ciri orang yang hatinya berpenyakit adalah tidak mau ngaku. Itu maaf ya, saya lupa. Maaf, ada yang kelewat pelajarannya ya. Kalau badan sakit, ngaku, aduh saya sakit kepala, aduh saya sakit perut. Tapi orang yang berpenyakit hati gak mau ngaku. Bu, jangan sombong. Kata siapa saya sombong? Jangan suka marah-marah. Siapa yang marah-marah? Ini tegas tahu. Selalu bela diri. Ibu jangan pelit. Ini hemat, bukan pelit. Selalu ada alasan. Maaf ya. Jadi yang mana sekarang hadirin? Qalbun mayit, qalbun marid, qalbun salim. Ada peningkatan pengakuan ya. Kalau kita mau tahu qalbun salim atau tidak, ini jawabannya. Acungkan tangan yang tidak punya dosa. Cung. Anybody? Oh, punya dosa ya. Acungkan tangan yang dosanya sedikit. Tidak ada, lewat qalbun salim nih Pak. Aduh, mau ngacung takut nggak ada yang percaya. Acungkan tangan yang merasa banyak dosa. Iya, nggak bisa qalbun salim dong Bu begini. Ibu kenapa nggak ngacung? Karena saya banyak sekali dosanya.
Baik, kali ini kita akan bahas teman-teman sekalian ya. Jadi kalau kita mau bicara Islam itu agama damai, harus damai di sini dulu. Sebab kalau di sini yang tidak damai, layout wajah kita tidak akan menunjukkan kedamaian. Perkataan kita juga tidak akan menunjukkan kedamaian, benar? Dan tulisan kita juga tidak akan membawa kedamaian. Harus peaceful in your heart. Kalau hatinya tenang, ini tenang, kata-kata tenang, keputusan tenang. Jadi semuanya harus deep in your heart. Berikut ini sudah habis belum waktunya? Sampai kapan ini? Sampai besok. Itu namanya zolim, belum apa-apa. Saya akan bawakan beberapa penyakit hati ya. Nama penyakit hatinya tengil. What? Ulangi. Yang mantap hadirin, ini disertasi bisa nih, tengil. T-nya takabur, ulangi. E-nya egois. N-nya norak, G-nya galak, I-nya iri, L-nya licik. Siapa yang hafal pulang ke Indonesia hari ini juga. T apa? E, N, G, I, L, licik. Nah, jangan ingat siapapun kecuali diri sendiri. Jangan pernah ikut kuliah ini ingat, oh ini persis teman saya. Kata temannya, ya Allah, ini kembaran dengan sahabat saya. Kata suami, nah dengerin istriku, ini mirip engkau. Kata istrinya, ya Allah, ini spesial didatangkan buat nasihati suami. Gak ada yang berubah pulang dari situ. Satu, takabur. Sengaja saya buat tengil supaya mudah dihafal ya. T-nya takabur. Apa takabur? La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibar. Tidak akan masuk surga barang siapa di hatinya ada takabur, sombong walaupun sedikit. Apa itu sombong? Dua cirinya. Dalam Islam sombong itu dua cirinya. Batorul haq wa ghamtun nas. Mendustakan kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Bisa kaya, bisa miskin, sombong bisa siapa saja. Cirinya dua. Satu apa? Mendustakan kebenaran. Yang kedua, menganggap remeh orang lain. Ulangi. Satu apa? Mendustakan kebenaran. Yang kedua, orang yang sombong tidak mau belajar agama karena agama itu kebenaran. Tidak mau ke majelis taklim, tidak mau buka Quran kalau orang Islam, tidak mau dapat ilmu karena mengandung banyak kebenaran. Dia tidak perlu karena dia sudah merasa dirinya benar. Makanya salah satu alat ukur kesombongan kita, mau tidak kita belajar agama. Jelas? Ini saudara kuliah dari Indonesia jauh-jauh, mati nggak akan dibawa itu mesin, biji besi apa? Coba siapa yang kerja di biji besi mau kalau meninggal dikubur pakai biji besi? Gak mau. Siapa yang kerja di tambang batu bara, ahli batu bara, mau dikubur pakai batu bara? Gak mau. Coba yang bekerja di pabrik semen, mau meninggalnya dicor, kepalanya aja dicor kenang-kenangan? Gak mau. Kita mati cuman bawa amal kita, dan itu hanya ada kalau kita tahu kebenaran dari Allah. Jadi ukur kalau kita tidak suka dengar agama,
that is mean kita termasuk orang yang sombong. Orang sombong kalau diskusi tidak mau kalah, selalu dirinya yang mendominasi dan ingin menang. Betul? Tidak mau dikoreksi, tidak mau diberi masukan. Itu ciri sombong. Kebenaran selalu ditolak. Dan kedua, suka menganggap remeh orang lain. Ibu, bapak, kita ini tidak bisa tanpa orang. Suami tidak boleh meremehkan istri, karena kalau tidak ada istri, tidak jadi suami. Ya, benar. Orang tua tidak boleh meremehkan anak, tidak ada anak, tidak jadi orang tua. Dosen tidak boleh meremehkan muridnya, tidak ada muridnya, enggak jadi dosen. Saya tidak boleh meremehkan para pendengar, enggak ada yang dengar, saya ngomong sendiri. Oh, horor hadirin ya. Ini serius. Islam mengajarkan tawadu, wa ma tawadu'a ahadun lillah illa rafa'ahullah. Tiadalah orang yang rendah hati kecuali Allah mengangkat derajatnya. Orang yang rendah hati itu orang yang selalu bawa gelas kemana-mana, gelas kosong, supaya dapat ilmu, dapat masukan, dapat koreksi, tidak pernah penuh gelasnya. Dan nyimpennya di bawah, karena punya gelas disimpan di atas, tidak ada yang isi. Makanya padi makin berisi makin merunduk, itu benar. Orang yang paling pintar adalah yang paling sadar dirinya bodoh. Kalau orang sudah merasa pintar, itu ciri-ciri orang. Kalau orang merasa pintar, kalau orang merasa pintar, berarti dia orang yang bodoh. Dia nggak ngerti bahwa ilmu itu banyak. Makin banyak ilmu, harusnya makin merasa banyak tidak tahu. Benar? Kalau seorang belajar agama, jangan mengatakan ini sesuai dengan Quran dan Sunnah. Wah, bahaya nih. Saya tidak berani mengatakan itu. Ini sesuai dengan yang dapat saya pahami saat ini dari Al-Quran dan Sunnah. Karena kalau paham Quran Sunnah terlalu hebat, benar? Paling saya paham ini, sekarang begini, besok lusa mungkin nambah ilmu, beda lagi, betul? Makanya jangan mengklaim diri kita sudah serba tahu, serba pintar, itu akan mengunci kita dalam kebodohan. Ayo, para suami, just ask your wife, please tell me. Katakan, padaku salahku. Satu, bapak ngajinya jelek. Dua, ketiak bau. Ngoroknya terlalu dramatis. Dan papa kalau diberitahu oleh istri, jangan bela diri, jangan mengatakan, itu bukan ngorok pak, itu wirid. Gak mungkin wirid. Jangan banyak menjawab. Tenang. Ibu juga bu, kalau ke suami teh, Pak, kasih tahu dong kekurangan saya apa. Itu lebih bagus daripada udah gaya Pak, bagaimana? Hah? Saya cakep enggak? Ini kan repot bu. Suami harus ngomong apa coba? Ngomong cakep kan enggak, ya. Ngomong jelek enggak tega. Udahlah, jangan jadi masalah. Kenapa ibu ketawanya begitu? Saya tidak nyindir ibu loh bu. Ibu terlalu menjiwai. Makanya dah makin terlatih mendengar koreksi, makin merunduk pak. Makin tidak mau, makin orang pengen dipuji, ngangkat susah nantinya. Tolong yang kuliah di sini, pulang dari sini makin tawadu, ya. Jangan petantang petenteng, karena lulusan Australia, kanguru juga dari Australia, ya.
Teruskan. Jangan nih. Jangan suka melihat orang lain lebih rendah. Look at me. Lihat, how do you feel with my finger? Bandingkan dengan ini. Which one better? Jempol? Telunjuk atau jempol? Mana yang lebih enak di hatimu? Telunjuk atau jempol? Aneh, padahal tidak pernah ada yang memakan jempol saya. Kenapa? Karena ketika begini, hati ini sedang naik. Sedang merasa, sini. Karena telunjuk tidak pernah keluar kepada orang yang kita hormati. Benar? Mertua, sini kamu. Oh, buntung ini. Jangan melihat orang lebih rendah dari kita. Kalau lihat yang masih muda-muda, oh ini adik-adik kita dosanya masih sedikit. Gitu. Dua apa? Egois. Ego normal, egois kurang normal. Kita kalau ke masjid sendal dibuka, keluar dari masjid pasti cari sendal sendiri, normal. Yang tidak normal adalah ngumpulin sendal orang. Please look at me ya. Ini di sebuah bus. Ada orang sedang duduk begini, pemuda. Tiba-tiba datang wanita hamil. Lalu dia lihat, oh ibu sedang hamil ya? Iya deh. Ibu silahkan duduk. How do you feel? Enak atau enek? Senang atau sebel? Ternyata untuk membuat suasana enak, untuk membuat kita disukai itu mudah. Caranya adalah jangan egois. Benar? Bandingkan dengan yang ini. Sedang duduk begini. Tiba-tiba datang wanita hamil, ini di Indonesia. Assalamualaikum ibu. Waalaikumsalam dek. Ibu sedang hamil ya? Iya, emang ini bawa apa segede gini? Ini berapa bulan hamil ini bu? 8,5 bulan deh. Masya Allah, besar sekali. Berat nggak sih bu? Bukan berat lagi deh, berat banget. Tapi saya lihat ibu kuat deh. Ya dikuat-kuatin aja, mau gimana lagi. Bu, ibu pengen anak yang kuat nggak? Pasti pengen dong deh. Anak kuat, lahir dari ibu yang kuat, berdiri loh. How do you feel? Enak atau enek? Nah, seneng atau sebel? Kenapa? Dia senyum, dia salam, dia sapa, dia sopan. Kenapa semuanya sebel? Sebabnya egois. Mulut dan hatinya beda. Mulutnya ramah, hatinya korsi. Mengerti? Jadi jangan terlalu banyak membagus-bagus kata-kata. Kalau kata dan hati tidak sama, semua orang bisa merasakannya. Setuju? Setuju? Anak-anak, ibu menginginkan kalian menjadi anak yang sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Sabar jadi anak tuh ya. Sabar. Kata ibu sabar. Coba itu pelajaran apa? Pelajaran sabar. Ini juga lagi sabar, Bu. Kan begitu ya. Bu, ibu. Bu, ibu. Jangan kebanyakan ngomong ke anak ya, nggak ngepek. Kalau omongan itu tidak cocok dengan hati. Kan ada yang sedang main WA itu ya, ibu-ibu. Kalian harus bertakwa anak-anak, menjadi manusia seutuhnya, sesuai dengan UUD 45 dan Pancasila sejati. Nggak ngepek. Ada juga yang anaknya lagi mau tidur, ibu main WA terus. Ayo tidur sayang, tidur. Nina bobo, oh Nina bobo.
Kenapa kamu nggak tidur? Udah 3 kali kamu dinyanyiin Nina Bobo, kok melek terus? Saya kan Tatang, Bu, bukan Nina. Ngerti tidak? Nah tuh anak namanya Tatang, ibu nyanyinya Nina, ya nggak ngefek. Harusnya kan Tatang Sare. Bu, ibu, sampai ada seorang suami yang kagum kepada istrinya, Pak. Karena istrinya tuh sangat bercahaya wajahnya. Sampai nanya ke seorang ustadz, istri saya ini amalannya apa ya? Ditutup selimut aja wajahnya tetap bercahaya. Begitulah. Wah, saya mau tidur. Dalam Islam khairun nas anfa'uhum linnas. Derajat orang dalam Islam sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling banyak manfaatnya. Bukan banyak ilmunya, bukan banyak ibadahnya, bukan banyak gelarnya, bukan banyak hartanya, bukan banyak popularitasnya, tapi banyak manfaatnya. Tidak mungkin manfaat tanpa ilmu, benar? Jadi Bapak Ibu kuliah itu adalah supaya makin dekat dengan Allah, makin manfaat untuk makhluk Allah. Gol. Sepakat? Ya, nggak ada yang setuju. Sepakat, hadirin? Mumpung pertanyaannya gampang, ya, jawab, hadirin. Kalau jelaskan surat Al-Baqarah kan repot. Sepakat? Nah, gitu. Atau bikin saya bahagia, ya. Sudah, pengen pulang cepat selesai. 3. Nora, apa? Nora itu show off, ria, pamer. Ini penyakit. Orang yang ria itu penyakit. Karena orang yang ria itu hidupnya tidak akan pernah tenang. Orang ria itu syirik asghar, musyrik juga. Dia menuhankan penilaian orang. Tidak bahagia. Bu, ibu, siapa ibu-ibu yang paling menderita? Ibu-ibu yang ingin kelihatan lebih daripada keadaan yang sebenarnya. Ingin kelihatan kaya, banyak cicilan kalau di Indonesia. Ingin kelihatan putih, direndam semalaman. Ingin kelihatan langsing, tahan napas seharian. Just the way you are, itu yang enak. Apa artinya? Dilarang merokok. Suatu saat Luqman Hakim membawa anaknya, "Hey nak, let's go. Kita ke pasar. Keluarkan danke, keledainya." Akhirnya keledai dibawa. Pertama naik bapak, dituntun oleh anak. Sampai ke sebuah bukit, ketemu sekelompok orang. Ini bapak tidak punya hati, tega. Masa dia naik keledai, anaknya disuruh nuntun. Salah. Akhirnya bapak turun, anak naik. Sampai bukit kedua, ketemu lagi orang. Ini anak kurang ajar, tidak tahu bakti ke orang tua. Masa anak yang naik, bapak yang nuntun. Salah lagi. Akhirnya naik berdua. Sampai bukit ketiga, ketemu lagi sekelompok orang. Ini orang tidak berperi kekeledaian. Masa satu keledai dinaikin berdua, zolim. Salah lagi. Akhirnya turun dua-duanya, dituntun sampai ke pasar. Ini orang blow on, punya keledai nggak dinaikin. Look at that. Begitulah manusia. Setiap orang punya sudut pandang sendiri. Kalau hidupmu hanya ingin dinilai manusia,
hanya ingin dipuji manusia, bersiaplah untuk sengsara. Karena setiap orang pujiannya, penilaiannya berbeda-beda. Mau bahagia? Wa kafa billahi syahida. Cukup Allah saja yang menilai, melihat kita sebagai saksi. Jelas? Sudah berlalu masanya. Karena dulu ibu pakai seragam SMA, lucu. Tapi kalau sekarang dipakai lagi, lebih lucu. Sudah kamu. Ibu nggak usah disebutin kamuan, kami juga udah tahu. Sudahlah. Siapa yang paling menderita? Yang takut jadi tua. Nikmati jadi tua tuh ya. Halo? Bu, Pak, saya sudah pernah mengalami dipuji rame-rame di Indonesia. Sudah long time ago. 2006 heboh. Agim titik-titik again. Why? Oh, around the world goncang, terutama Indonesian lady, ya nggak? What is my fault? Apa salahku? Saya tidak sah menurut agama, sah menurut negara, tapi itulah ujiannya. Dihina, dibully, dinyinyirin, dicaci, demi Allah Bu, dipuji rame-rame, dikagumi rame-rame, jauh lebih bahaya daripada dihina dan dicaci. Kalau dipuji membuat kita tidak sadar diri, kalau dihina membuat kita tahu diri. Banyak yang dipuji akhirnya dia hanya sibuk membangun topeng. Karena harta, gelar, pangkat, jabatan, penampilan, popularitas kan cuma topeng, benar? Ada orang yang merasa mulia dengan topengnya, padahal isinya jauh dari topengnya. Hati-hati, ini yang kuliah di sini S1, S2, S3, jangan sampai sibuk dengan topeng, padahal isinya dalam pandangan Allah nggak ada apa-apanya. Ilmu banyak, sholat, gesit, tangkas. Al-Fatihah juga nggak ngerti-ngerti. Bacaan Quran Iqra jilid 2, itu juga jilidnya aja. Ayo hati-hati nih, jangan sampai gelar makin tinggi, hati makin bersih, akhlak makin mulia, maka dia lebih tinggi dari topengnya. Jenderal Sudirman itu jenderal, kurus, sakit, dan sudah tidak ada. Tapi karena isinya lebih bagus dari topengnya, walaupun topeng tidak ada, kemuliaannya tetap ada. Berapa banyak jenderal sekarang yang topengnya masih ada, tapi isinya sudah tidak ada. Ya, setuju? Please, jangan sibuk dengan penilaian makhluk. That's all, ladies and gentlemen. I think enough. Nanti 3 lagi tahun depan kalau kepret lagi ya. Ada pertanyaan dulu untuk yang 3 ini, silakan. Silakan Bapak dan Ibu, kalau ada pertanyaan yang disampaikan. Kami buka 3 sesi pertanyaan. Untuk sesi pertama 3 penanya dahulu, silakan. Could you please explain to me in English about Jannah lies under the feet of the mother? Apa gimana? Jannah lies under the feet of the mother. Bahasa Inggris nangis ya nih. Coba ada bahasa Inggris yang lebih sederhana. Oh, surga di bawah telapak kaki ibu. Wah, it's very hard question, you know. Oh, si anak-anak nyusahin ini ya. How
could I explain in English? It's very difficult now. Aduh, nggak ada yang lebih gampang pertanyaannya. I have to think, ya, to thinking for a while, ya. Aduh, cekot. Surga di bawah telapak kaki ibu dijelaskan dalam bahasa Inggris. Atau rumit sekali hadirin. Ya. Sebentar ya, Neng ya. I am thinking dulu ya. Silakan untuk penanya kedua. Seumur-umur baru ditanya kayak gini. Zikir lisan, ada zikir arkan, tubuh dipakai taat ini zikir. Ada zikir akal pikiran, dan ada zikir hati. Nah kalau semuanya aktif, nanti itu hati itu jadi bening sendiri. Dek, it is not so easy, to explain about your telapak mom. What? Ya susah tuh bahasa Inggris. Begini aja ya Dek ya. Ibu dan bapak is different ya. Your mom 3 times Rasulullah asked someone, please someone help me. Please help me ya. Iya, translate ya. Jadi ayo translate. Suatu saat ditanya, kalau saya berbuat baik harus kepada siapa? Please. Rasulullah, someone asked Rasulullah, ya. Rasulullah, if I have to do something the best, for whom? Untuk siapa? Yeah, and Rasulullah answer, your mom, and then your mom, and then your mom, and then your father. So 3 times. So it's very important to do the best for your mom. That's mean Jannah under your shoes. Apakah gitu? Apa telapak kaki kita bahasa Inggrisnya? Gak apa-apa, saya ketahuan bodoh malah lebih baik lah. Daripada dianggap pintar, mending dianggap bodoh supaya bisa belajar ya. Insya Allah next year I'm going back here ya. I want to answer all your question in English. Oh, it's okay, everything alright. Aduh, ampun sekali ya. I hope you can feel satisfied with my answer ya. Please, lady ya. Apalagi ini khilafah lebih membuat saya menderita ya. Jadi khilafah itu sebuah negara yang undang-undangnya menggunakan syariat Islam sepenuhnya. Dulu khilafah yang terakhir itu adalah khilafah Utsmaniyah sebelum dijatuhkan oleh Kemal Atatürk. Nah, sebagian ada yang menginginkan kembali ke sana. Begitu. Tapi tidak semua ulama juga menginginkan hal yang sama. Ya, itu please, betul ya. Undang-undang dasar. Iya. Begitu. Maka tidak semuanya sepakat. Ada yang sudah mengatakan mencukupi, begitulah ya. Kalau syariah itu ditetapkan sepenuhnya, keadilan itu seperti itu. Seperti di Saudi Arabia, ya, di sana kan tingkat kejahatannya minimal. Nah, kita melihat sudut pandangnya, ada yang suntik mati, ada yang dan sebagainya, intinya sama, ya. Gitu.
kelihatannya sangat jauh untuk mengarah ke sana ya, ke ke khilafah itu kelihatannya masih, karena tidak semua orang Indonesia, tidak semua ulama juga sepakat, hanya ada beberapa yang sangat menginginkan begitu ya. Kalau saya ingin dalam situasi sekarang ini kan ke arah sana, ideal ke sana ya, tetapi kelihatannya yang penting sekarang umat Islam belajar Islam dengan baik, mengamalkan Islam dengan benar ya, mendakwahkan dengan indah. Itu juga sudah merasakan. Di Australia di sini Islamnya mungkin sedikit, tetapi kita bisa lihat nilai-nilai Islam yang ada dalam pelajaran Islam diterapkan, kita sudah bisa merasakan sendiri kan kenyamanannya, misalnya seperti itu. Apalagi umat Islam bisa mempraktekannya, begitu Bu ya. Allah takdirkan Singapura jadi tetangga Indonesia, itu sebetulnya di sana lebih bersih, lebih teratur, korupsinya sedikit. Itu sebetulnya salah satu cara Allah mendidik umat Islam Indonesia. Termasuk saya kesini juga lihat, oh beginilah. Maaf ya saya cerita sedikit karena kami membangun pesantren Bu. Di pesantren kami juga sekuat tenaga Islam itu hadir dalam keseharian. Misal BRTT bersih, rapih, tertib, teratur. Makanya kalau Bapak Ibu lihat di pesantren kami itu sendal itu selalu dalam keadaan rapi, bersih. TSP tahan dari buang sampah sembarangan, simpan sampah pada tempatnya, pungut sampah adalah sedekah. Itu standar di sana. Bebas komiba, berantakan rapihkan, basah keringkan, kotor bersihkan, miring luruskan, bahaya amankan. Itu sebagai amal soleh gitu Bu. Jadi kita berusaha aplikasikan aja lah apa yang sudah ada ini real dalam keseharian kita. Mungkin kita nyaman, orang juga nyaman. Gitulah Bu. Kalau saya mah yang sederhana-sederhana aja, namanya 3M. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang kecil, dan mulai saat ini. Karena kalau kita nuntut orang lain berubah dan kita tidak berubah, maka tuntutan kita tidak berefek. Kenapa Bapak menasehati istri kurang didengar? Karena istri sudah tahu modal Bapak ya. Tidak. Kenapa ketawa? Begitupun sebaliknya. Cung yang sudah hadir ke pengajian saya sebelumnya di Perth. 1, 2, oh ada sepertiga ya. Baik, nah 3 terakhir. Tadi apa? Tengi, G, galak. Nah galak itu tidak baik Pak, emosional, marah. La taghdab walakal jannah. Jadi Islam menganjurkan bukan jadi pemarah tapi tegas dan santun. Apa bedanya marah dan tegas? Kalau marah itu nafsu sumbernya, keluarnya emosional dan ujungnya zolim. Pakai dong otaknya. Di mana mata kamu? Ini tidak jelas. Ini pasti marah. Kalau marah itu tidak jelas. Kamu ini anak siapa sih? Padahal anak dia sendiri. Ya. Dasar kamu ini dari kampung. Padahal di kampung se-RT dengan pembantunya. Begitulah. Kalau marah tuh nggak jelas. Otak ditaruh di dengkul. Dia nggak tahu bahwa tempurung lutut tuh kekecilan buat otak. Hadirin, kalau orang tegas selalu berdasarkan fakta dan aturan. Islam tuh tegas Pak, dan santun. Masih ingat teori kemarin? Anak nangis, kamu jangan main PS, hanya boleh 1 jam sehari. Tapi dia sudah 1 jam, aduh ibu saya pengen, gak boleh, nangis, guling-guling, pengen, kamu ini setengah jam lagi. Nah ibu, anak udah tahu, kalau ibu nurut sama saya caranya ngejerit, guling 3 kali ke kiri, guling 3 kali kanan, kejang-kejang, pasti nurut. Biasa itu senjatanya gitu ya. Nanti pengen beli balon, gak boleh kan? Kamu gak ngepek. Karena anak udah tahu ibu tidak konsisten. Jadi jangan marah. Kalau anak begitu tidak.
Kita sudah janji 1 jam main PS selesai. Silahkan, mau nangis, mau guling-guling, tidak. Sekali tidak, tidak. Gagal nih. Si ibu udah dengar ceramah si Agim, ngegagalin dunia anak-anak. Konsisten aja Bu, tenang. Aturan jelas, konsisten. Sama Pak, Bapak juga. Kalau istri kan suka ada istri yang lebay ya. Ibu nggak kuat, ibu sakit, ibu mau pingsan. Tenang. Kalau Bapak melihat istri lebay, ibu mau pingsan, silahkan. Silahkan ibu kalau mau pingsan duluan, anak-anak biasa aja ya. Yang makan-makan, yang belajar-belajar, ibu akan pingsan dulu. Biarin Pak, pasti bangun sendiri, yakin itu Pak. Konsisten ya, jangan marah-marah. La taghdab walakal jannah. Pak, Bu, jangan suka marah-marah sama suami ya Bu ya. Bu, jangan kasar. Dalilnya begini, fabima rahmatim minallah lintalahum walau kunta fadzan ghalidhal qalb lan fatu min haulik. Hanya dengan rahmat Allah engkau bersikap lemah lembut. Kalau engkau bersikap keras, berhati kasar, bersikap kasar, berhati keras, lan fatu min haulik, niscaya orang akan menjauh dari sisimu. Jadi kalau ibu keras, kasar, itu suami cenderung menjauh. Jelas Bu? Bu? Jadi ada sedih, ada jengkel, tapi jangan kasar ya. Shh. Halo? Karena pasti menjauh. Memang dekat, tapi hatinya jauh. Makanya orang marah itu biasanya suaranya keras. Karena apa? Telinga sih dekat, tapi hatinya jauh, jadi terdiam. Apa kamu? Jadi padahal kepalanya dekat, tapi hatinya jauh. Kalau hati dekat, ngomongnya pelan, ya kan? Malah bisik-bisik, betul tidak? Nah, jadi Bapak juga jangan marah-marah sama istri ya Pak. Pak, mana Bapak-bapak Pak? Ini sudah diungkapkan hampir di setiap pengajian. Jangan suka marah-marah sama istri. Karena wanita itu dibuat dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau dikerasin, patah, dibiarin, tetap bengkok. Jadi diapain? Disabarin, didoain, disolatin. Bukan jenazahnya, bapaknya yang sholat tobat. Jangan-jangan karena dosa istri jadi kayak gitu. Jelas ya Pak? Ibu-ibu yang udah dengar ceramah ini diam ya, awas jangan mengacaukan acara ini. Ibu, ini khusus buat yang belum dengar. Pak, Bapak teh harus sabar sama wanita karena wanita itu suka kurang jelas ya. Ibu, Bu, awas yang udah tahu diam, jangan mengacaukan ya. Ibu, Bu, kalau ibu dikejar anjing mau bagaimana? Mau gimana Bu? Lari. Kalau ibu dan anjing lari, cepetan mana Bu? Nah, itulah wanita ya. Ngomong dulu, baru mikir, baru bingung, baru ketawa sendiri. Itulah dunia wanita. Makanya laki-laki mah jangan jengkel. Kalau wanita ngomong mah biar aja. Bu, Ibu, apakah ibu mau punya suami jujur? Mau tidak? Mau tidak? Tuh, mau. Apakah ibu siap kalau suami ibu mengatakan yang sejujurnya? Selalu beda-beda. Makanya suami mah jangan jengkel ya. Pak, mau makan apa nih hari ini Pak? Mau makan apa ya Bu? Opor ayam. Ayam tuh mahal Pak. Dia yang nanya, dia yang mikir. Ya udahlah makan karedok aja yang gampang. Apa tuh kan mencret Pak? Salah lagi. Ya udahlah Bu.
Ibu beli aja lah di warteg atau yang gampang. Bilang aja masakan mama nggak enak ya. Salah weh semuanya. Makanya relax ya. Sama di Indonesia juga kan kalau mau liburan gitu. Ayo Pak, kita liburan dong. Kemana ya? Ayo dong Bu, kita liburan ke kebun binatang ya. Jangan. Banyak orang kayak cendol di sana. Kebanyakan orangnya daripada binatangnya. Yang lain Pak, ke puncak Bu. Macet. Dingin lagi. Atau ke pantai aja, jangan suka banyak itu racun-racun. Atau kemana mudah di rumah aja lah ibu masak. Dasar lelaki nggak modal, gitu salah lagi. Makanya ampun aja sama wanita. Apalagi ke undangan. Pak, Bu hati-hati ya. Bapak, sing sabar kalau ke undangan. Misalkan ke undangan, Pak jaga pandangan. Semua orang dandan, yang halal cuman saya Pak. Iya Bu, saya juga tahu. Kenapa Bapak ngeliat perempuan itu terus? Gak sengaja atuh Bu. Kenapa gak sengaja sering kali? Emangnya dia sama saya cakepan mana Pak? Cakepan ibu. Bohong, bohong. Gak percaya. Jujur, ya kalau jujur sih cakepan dia. Apa? Udah serba salah Pak. Udah tobatin. Tanya lagi Pak. Kalau saya capek ada pertanyaan ya. Sesi terakhir tanya jawab kami batasi hanya untuk 2 penanya. Silakan. Anak kecil lagi. Saya jadi stres nih kalau anak muda nanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya untuk umat Islam kalau misalnya mengucapkan selamat hari kayak untuk event-event kayak tapi bukan ke event kayak buat event non muslim kayak agama-agama lain kayak hari-hari agama lain tapi cuma ngasih selamat tapi kayak cuma di status itu nggak apa-apa misalnya. Ya kalau selamat bahagia, selamat bersenang. Kayak misalnya hari Natal atau kayak hari yang kayak selamat yang hari-hari yang pokoknya kayak gitu yang Ya baik begini ya. Ulama berbeda pendapat ya. Kalau Majelis Ulama Indonesia apapun yang berkaitan dengan pengakuan ketuhanan orang ya itu sebaiknya tidak diucapkan. Tetapi kalau untuk hubungan ada yang mengatakan tapi untuk hubungan kemanusiaan ini kan hanya selamat hanya kelahiran saja. Begini aja dimodifikasi ya. kayak misalnya selamat hari itu tapi saya tidak merayakan kayak begitu. Ya jadi gini dimodifikasi selamat berbahagia ya di hari ini. Nah, itu sama mengucapkan dia kan bahagia, is okay, tidak apa-apa ya. Oke. Ini untuk sensitivitas saja. Kalau mau hati-hati dimodifikasi. Tetapi walaupun begitu hubungan kita harus baik. Iya. Face kita suka, ya nada kita baik, begitulah. Oke. Terima kasih. Jadi Islam itu sangat respect kepada manusia walaupun berbeda agama. Ya. Iya, terima kasih. Gitu. Sebetulnya saya belum selesai jawabnya. It's okay lah. It's okay. No, it's okay. Good, ini very good ya. Jadi gini Pak, gini Bu. Waktu Islam hadir itu cuma satu yang Islam, Nabi Muhammad saja. Selain Nabi Muhammad tidak tahu Islam, benar? Dan Nabi Muhammad sangat baik kepada siapapun. Rahmatan lil alamin. Bagaimana orang non-Islam akan tahu Islam dengan baik kalau kita tidak menjadi contoh yang baik? Bagaimana orang non-Islam akan merasakan nyaman kalau kita tidak nyaman dengan mereka? Justru kita harus nyaman, membantu. Saya suka membayangkan kalau saya lahir sebagai orang Australia, tidak tahu apa-apa tentang Islam. Terus datang orang Islam dan galak. Loh gimana saya bisa tahu Islam? Pernah dengar cerita sweeping belum? Ini cerita sweeping ya Mas ya. Ini just cerita. Suatu saat ada sweeping, nggak ada realnya. Orang bule di sweeping. Lalu orang bule nanya, why man you sweeping me? Ini lagi belajar bahasa Inggris bulenya. Because you are bule. Kata orang bule, what's wrong man? I am bule. It was my choice. Ini bukan pilihanku. But you are non-Muslim. Yes, I am non-Muslim.
But ini juga tidak tahu. My father non-Muslim, my mother non-Muslim. So why? What's wrong? Because you are American. Saya juga tidak pesan di Amerika. Bingung nih. Saudara Islam, you are Muslim. You have to show how beautiful Islam. You have to help me to understand Islam. Sebetulnya saudara yang harus nolong saya supaya saya tahu indahnya Islam, dan saudara harus sabar ngedidik saya karena saya tidak tahu. Mengapa saudara sweeping me? I want to tell Allah. Gue laporin sama Allah. Kamu jadi orang Islam serakah, hanya mikirin keselamatan dirimu sendiri. Bapak Ibu ada di Australia ini, pandangannya jangan pandangan meremehkan saudara kita yang tidak beragama Islam, tapi pandangan amanah. Ini adalah hamba Allah yang saya ditakdirkan Islam, dan saya harus menjadi contoh indahnya Islam. Saya harus sabar membantu orang memahami Islam. Bagaimana orang suka ke Islam kalau kitanya tidak membantu dan tidak jadi contoh? Benar? How do you feel that? Okay? Yeah, good. Yeah. No what? Yeah, you have to. Wah, saya semangat sekali kalau gitu. Saya sebetulnya Pak, tahun 2018 ke sana, mudah-mudahan kalau ada umur, pesantren sudah mulai disapih, sudah mulai bisa lepas dari pesantren, inginnya sih dakwah keliling ke daerah-daerah yang non-Islam. Separuh besar hidup saya dakwah di kalangan Islam. Saya ingin sebetulnya keliling ya, seperti ke negara-negara yang umat Islamnya minoritas. Rasanya itu lebih berarti lah gitu, maybe. It's okay. I think the power is low bad now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya mungkin yang terakhir, yang teringan ya, nggak akan sulit. Tadi mudah-mudahan pertanyaan saya tidak ini ya, Tidak apa-apa, saya sudah tahu mau kemana arahnya. Bilang tahun 2006 menghadapi ujian yang begitu luar biasa ya buat dan keluarga. Saya hanya pengen tahu bagaimana memanage hati selama menghadapi ujian yang mungkin cukup lama ya, cukup lama ini menghadapi ini. Apakah tetap menjalani aktivitas sehari-hari, berdakwah, keliling, terus bagaimana reaksi jamaah terhadap apakah berkurang atau gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2006 itu puncak popularitas saya. Kata Denny JA 94% yang suka. Waktu itu makanya digadang-gadang jadi capres-capres yang serba nggak jelas itu ya. 2006 bulan Desember heboh, Agim poligami. Wah, itu goncang sekali Bu. Ekonomi langsung down. Perusahaan-perusahaan saya sebagian besar down karena sebagian besar menjual nama saya ya, tidak profesional. Kemudian jamaah berkurang, tidak habis tapi berkurang. Lalu santri repot, di dalam juga pesantren sebagian pergi karena seperti perahu waktu bocor, ada yang pergi ngambil koper, ada yang nempelkan badannya, sehingga yang tersisa di pesantren only a few yang memahami bahwa poligami bukan kejahatan ya. Saya tidak berzina, saya tidak menzolimi siapapun karena ini sesuai syariat. Tapi memang saya harus menghadapi cobaan seperti itu. Kata guru saya begini, AA itu puncak popularitas, tapi tidak akan bisa paham tauhid sebelum mengamalkan ilmu kelapa. Kelapa tidak pernah keluar saripati di atas, siap dijatuhkan dari atas, udah jatuh dijambak, kan kelapa begitu, sudah gundul digetok, udah digetok dicungkil, udah dicungkil disisir,
udah disisit, diparut, udah diparut, diperas. 7 years, 7 tahun ujiannya. Wah, dibully. Tapi pada tahun ketiga, keempat sudah mulai growing terus, tapi tidak expose. 2016 kemarin, mungkin lihat ya di TV, 2006 heboh, 2016 kemarin waktu ulang tahun pesantren di Gasibu, mungkin bisa lihat ya di TV waktu itu Indonesia, orang datang begitu banyak, ratusan ribu orang, hadiah umroh saja 100 orang. Bandingannya Bu, 2006 itu ekonomi pesantren kurang lebih 20 miliar rupiah per tahun, 2016 1/3 triliun rupiah. Jadi berlipat-lipat, hampir pesantren tuh bangunan bagus, anak saya jadi hafiz Quran, beberapa kuliahnya selesai, ekonomi perusahaan saya jauh sekarang bagus ya. Nah, itu perlu 10 tahun. Mau tahu rahasianya? Mau tahu rahasianya? 7 tahun pertama saya hanya diajari satu ilmu, yaitu tobat. Jadi pekerjaan saya itu waktu itu banyak tobat, istighfar, malam tahajud, sholat tepat waktu. Saya berdakwah tapi ke dalam, menangisi dosa-dosa dari mulai balik, bukan dosa poligami. Saya tidak merasa salah dengan poligami ya, tapi dosa dari balik, dari waktu kuliah dulu, waktu dosa ke orang tua terus itu tiap malam saya minta ampun tuh. Tiba-tiba anak berubah jadi hafiz Quran. Dari asalnya suka main game, tiba-tiba berubah jadi robah. Perusahaan juga growing up bagus. Sekarang pesantren Darut Tauhid sudah alhamdulillah jauh lebih baik dibanding pada waktu saya populer dulu. Begitulah. Nah, 3 tahun terakhir ini saya diberi pelajaran baru oleh guru, yaitu syukur. Jadi terus alhamdulillah ala kulli hal, mau dibully juga alhamdulillah, gak apa-apa, pokoknya syukur. Dengan tobat musibah hilang, dengan syukur nikmat bertambah. Jadi itu rahasianya. Ini tapi rahasia ya. Ya beginilah sekarang ya, oleh Allah, kata guru saya dulu begitu, kalau suatu saat lulus, if ya, andai kata lulus, dunia akan diberikan lagi. Panglima datang, ketua MPR datang, ini kayak zaman dulu lagi nih. Kok pada datang lagi ya? Dulu pada pergi ya nggak? Dulu siapa yang mau datang sama saya ya nggak, disangka berguru, betul itu. Dulu waktu diuji itu nggak ada yang mau datang, karena kalau pejabat datang disangka mau berguru oleh istrinya ya. Padahal dia udah duluan mungkin. Ya itulah episode. Tapi begitulah Pak. Kepahitan bagi saya ternyata jauh lebih bermakna daripada pujian. Jadi sekarang saya cemas kalau anak-anak saya populer tuh, cemas tuh. Ada anak-anak yang beberapa anak tuh sudah mulai populer, aduh, Geda hati-hati, Bapak sudah ngalamin hidup kayak gini, ya enggak? Orang yang sibuk dengan topeng tidak pernah bahagia, tidak pernah bahagia. That's all. So keep your eyes water eyes, apa air mata teh, but do not water eyes crocodile land ya kan? Jangan sampai air mata buaya darat. Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti kita bisa bangun masjid sama-sama di Perth itu ya. Saya dengan Darut Tauhid insya Allah mudah-mudahan bisa ikut membantu yang 1400 meter itu. Dengarkan, ambillah seorang semeter. Which one? Ya. Apa neng ade? What? Tentang apa Bu? Oh, well, so I have to talk about it now. Yeah, I understand atau itu. So do I have to explain it right now? Good, like that, ladies and gentlemen.
Saya dengar kemarin ya ada sebuah gereja yang akan dijual. Luasnya 1.400 meter, harganya $1 juta. Kalau pengalaman kami di Bandung, Darut Tauhid, contoh kemarin kami membangun merenov masjid 12,5 miliar rupiah, tapi sesudah dibagi-bagikan terkumpul 28 miliar. Jadi malah, nah, caranya begini, jadi ini kan masjid wakaf atau nanti mungkin jadi community center dulu, di dalamnya ada masjid. Saya kira gereja itu bagus kalau kita bisa beli. Caranya adalah 1.400 meter, $1 juta dibagi 1.400 berarti sekitar 719 per meter, ya wakaf. Kalau di breakdown 12 bulan berarti $60 per bulan. Ini penting nih, mumpung bapak-bapak ada di sini, kita wakaf sama-sama. Ya, saya juga ikut wakaf. Karena saya tahu kalau ngebangun masjid itu mengalir pahalanya sampai kiamat. Wakafnya sekali, pahalanya tidak pernah berhenti. Makanya tolong nanti kalau ada yang minat, 1 meter aja, $60 sebulan. Senang sekali lewat ke sini ya. Beliau ada kebahagiaan tersendiri ada. Balik lagi enggak? Bawa ini yang mungkin formulir ya. Tolong kita mumpung hidup, mumpung ada kesempatan, mungkin besok lusa kita udah mati ya. Tapi kita punya warisan bersama di sini. Sepakat? Wakaf ya. Ayo, saya nanti di Indonesia akan bantu sebarkan informasi kemana-mana. Kalau seorang semeter, 1.400 orang selesai. Kalau suami istri, hanya 700 orang keluarga saja. Ya. Kok jadi ibu-ibu kan? Setuju tidak nih? Kalau nanti ada itu, kami juga ingin bawa nanti tim pelatihan, tim pesantren kilat, tim outbound. Karena biasanya di pesantren Darut Tauhid setiap tahun 2 kali anak-anak Indonesia dari luar negeri kumpul Pak, melakukan pesantren kilat seminggu dengan berbagai aktivitas. Ada Bu, Darut Tauhid ORG atau apa? Darut Tauhid.org ya, gitu Bu. Ada, Ibu buka aja di internet ya. Tapi nanti kita bisa bawa timnya ke sini, kita cari tempat sama-sama ya. Kalau nanti di sini jadi, mungkin saya lebih sering ke sini Bu, karena hanya 3 jam kan. Dan insya Allah anak juga mau disekolahkan di sini, insya Allah. Ya, alhamdulillah saya dititipin anak 11, ada yang di Jerman, di Belanda, Malaysia, rencananya 1 akan ada di sini. Mungkin di kampus ini, ya. Boleh enggak? Ada yang gratis enggak Pak di sini? S2 bisa enggak? Yang akan dikirim ke sini sekarang kuliahnya di ITB Bu. 1,5 semester lagi selesai. Desain grafis itu apa yang ada di sini tempatnya enggak? Untuk semester S2-nya. Nilainya bagus, alhamdulillah. Rata-rata A, cuman 1 yang B+. Jadi mudah-mudahan kalau ada yang bisa memberi informasi beasiswa. Kalau itu di sini maka saya 3 bulan sekali nanti ke sini ya. Kita adakan kursus tauhid di sini, oke? Maybe next time I want to speak in Arabic language. English aja. Pak, Bapak mau lewat lagi cepetan. Oke, terima kasih. Bagaimana Neng Ade? Enough? Alhamdulillah. Iya nggak apa-apa, justru saya muliakan terus Bu. Presiden bolak-balik begini Pak. Terima kasih, maaf ya Pak Presiden. Presiden tawadu hadirin. Terima kasih sekali lagi. Ya, mudah-mudahan kita berlanjut lewat Facebook saja. Abdullah Gimnastia yang ada contreng birunya. Tiap jam 5 pagi Indonesia Barat ada kajian tauhid selama setengah jam. Mudah-mudahan bisa manfaat. Al-Fatihah.